Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kembali kita hadir di majelis ilmu. Majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Bila kalian melewati taman-taman surga, sempatkanlah untuk singgah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Ternyata beliau menjawab, majelis ilmu. Berarti surga dan hadirnya seorang muslim di majelis ilmu tidak bisa dipisahkan. Berarti jangan berharap masuk surga kalau tidak meluangkan waktu untuk datang ke pengajian. Saking agungnya majelis ilmu di Sunan Abu Dawud, sebagaimana petikan ceramah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pulangnya seorang dari majelis taklim, mereka mendapatkan pahala setara dengan haji. Sementara di kitab Al-Madjar Ar-Rabih, kitab yang saya miliki, athar menyebutkan hadirnya di majelis taklim pahalanya lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat tahajud. Bahkan orang yang berilmu, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ini menunjukkan betapa ilmu memiliki bobot yang sangat berat. Baik, Riyadhus Shalihin, kitab ditulis Imam Nawawi yang meninggal dunia di usia 45 tahun, akan kita lanjutkan kembali. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bab nasihat. Hari ini kita akan membahas bab amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, bab amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, baik. Sekarang kita bahas ma'ruf itu sesuatu yang baik berdasarkan penilaian Islam. Sebagaimana mungkar adalah satu kemungkaran yang dinilai oleh Islam. Jadi ma'ruf dan mungkar itu bukan penilaian masyarakat, tapi yang menilai adalah Allah dan Rasulnya. Karena ada perbuatan ma'ruf menurut masyarakat, mungkar menurut Allah. Contoh misalnya acara membuang kepala kerbau di pantai selatan pada bulan-bulan tertentu yang dilakukan oleh para nelayan. Menurut masyarakat itu perbuatan ma'ruf, ini perbuatan baik, harus dilestarikan, ini hasanah budaya. Bahkan kalau ditimbang dengan Pancasila, ini pengamalan sila keberapa, Pak? Melestarikan kebudayaan. Ibu-ibu pernah penataran P4? Belum pernah? Kalau saya tidak hanya penataran, juala cerdas cermat P4. Baik, ikut melestarikan budaya leluhur, budaya yang ada di Indonesia, itu perwujudan sila ketiga. Jadi kalau ingin mengamalkan sila ketiga, budaya-budaya itu dilestarikan, dihidupkan, jangan sampai punah. Itu ma'ruf menurut penilaian masyarakat. Ternyata
budaya melempar kepala kerbau ditinjau dari segi syariat itu munkar bukan ma'ruf. Karena dakhala rajulun an-nara fi dzubabin, ada orang masuk neraka gara-gara memberi sesajen berupa seekor lalat. Ketika seorang wanita ikut pagelaran tari sendratari Ramayana, otomatis sebagian auratnya harus terbuka. Gak mungkin tari Ramayana ditampilkan dengan pakai kerudung, itu gak mungkin. Itu ma'ruf tidak? Oh ma'ruf. Tanya kepada dinas budaya, wah ini bagus, jangan sampai punah. Jadi sekali lagi, ma'ruf dan munkar yang menilai hanya Allah, bukan manusia. Berdasarkan ayat ini ada 3 aktivitas. 1, yada'una ilal khair, harus diwujudkan dakwah, berarti hidupkan majelis-majelis taklim. Kemudian amar ma'ruf, baru kemudian nahi mungkar. Maka jangan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kalau tidak ada dakwah, karena Allah menyebut dakwah nomor urut pertama. Masyarakat dipahamkan ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, ini dosa, ini pahala. Ketika masyarakat sudah disampaikan kok masih melakukan perbuatan mungkar, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar ditegakkan. Baik, ayat selanjutnya Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, karena ia menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalian sebaik-baik umat kalau kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, kalau dalam sebuah masyarakat tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar, statusnya kuntum syarrul ummah, kalian adalah sejelek-jelek umat. Misalnya di RT ada wanita sudah tidak bersuami, tapi setiap malam ada laki-laki datang, beda-beda lagi. Kok tetangga-tetangganya mendiamkan, tidak ada yang lapor ke Pak RT, batas minimal. Pak RT juga biarin, itu kan hak asasi manusia. Oh berarti RT itu statusnya kuntum syarrul ummah, kalian adalah sejelek-jelek umat. Baik, ayat ketiga, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah semaaf dan suruhlah orang bijak dan makmum, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya, ayat ini pernah kita baca di Riyadhus Shalihin di bab sabar. Ketika Umar bin Khattab kedatangan tamu bernama Uyainah bin Mihsan, diberi waktu oleh Umar bin Khattab, ternyata bukan menyampaikan kalimat yang baik, justru dia manfaatkan untuk mencaci maki khalifah. Ya Ibnal Khattab, wahai anaknya Khattab, ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli. Engkau tidak bisa mensejahterakan rakyat dan engkau tidak becus memimpin rakyat. Naluri Umar hamaan yuki'ahu, hampir-hampir orang itu ditampar. Ternyata Al-Hur bin Qais, menterinya yang masih muda belia, membacakan ayat ini. Ya Amirul Mukminin,
fa innallaha qala khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, sebelum engkau tampar laki-laki ini, dengarkan firman Allah, jadilah pemaaf, ajak orang melakukan perbuatan ma'ruf, jangan dilayani orang-orang bodoh. Orang ini bodoh, habis energi, habis waktu kalau melayani orang bodoh. Itu termasuk bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Contoh misalnya, mungkin bapak-bapak tahu kelakuan Abu Janda, itu gak usah dilayani. Dilayani senang dia, malah dapat panggung. Biarkan dia ngomong terus pergi aja, gak usah dilayani. Misalnya Mas Prapto ketemu Abu Janda, diajak debat tentang Israel, kan dia bela-bela Israel. Gak usah, sudah dikeluarkan dalil dari Quran, dari hadis, dari kilas sejarah, gak akan nyambung, dia tetap akan nerocos. Jadi bukan berarti kita tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang yang memang bodoh, tidak bermanfaat kalau kita layani, lebih baik kita menyingkir. Baik. Kemudian wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu tugasnya siapa? Wal mu'minuna wal mu'minat. Jadi tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga punya hak beramar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya apa? Contoh di tafsir Ibnu Katsir, Umar bin Khattab mengumumkan mulai hari ini, kalau ada laki-laki yang menikah, maka maharnya tidak boleh lebih dari 200 dirham. Padahal dirham itu kan mata uang paling kecil. Berarti berikan mahar yang sederhana, tidak boleh yang mahal. Ada wanita langsung maju. Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman, wa in aradtumus tibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhunna syai'a. Pada ayat ini Allah menyebut mahar dengan kintoron. Kintor itu adalah harta paling mahal di sebuah negeri. Berarti ayat ini mengajak laki-laki berikan harta terbaik untuk wanita yang dinikahi untuk memuliakan dirinya. Jadi sebagai laki-laki kalau menikah, usahakan saya akan memberikan mahar yang bagus. Mendengar ayat ini, Umar mengatakan wanita itu benar, yang salah Umar bin Khattab. Ini contoh bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu juga bagian dari tugas untuk wanita. Contoh lagi, Ibnu Abbas mengeluarkan statement bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah melihat Allah secara jelas dengan matanya. Siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar? Ternyata Aisyah. Di Sahih Bukhari, Aisyah mengatakan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama. Siapa yang mengatakan pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Nabi Muhammad melihat Allah, berarti dia telah melakukan kesalahan yang besar. Kemudian Aisyah membacakan ayat la tudrikhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak mungkin bisa dilihat dengan indera, tapi Allah yang bisa melihat seluruh makhluknya. Baik. Jadi ibu-ibu juga punya hak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di bawahnya lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
kanu la yatahanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang kafir dari Bani Israil telah dilaknati melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak sering mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, dilaknat oleh dua nabi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Isa. Siapa yang dilaknat? Bani Israel, berarti kaumnya sendiri. Dua nabi dari kalangan Bani Israel justru melaknat orang-orang Bani Israel. Kenapa? Mereka bergelimangan dosa, sementara orang-orang soleh itu membiarkan, tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang soleh lebih sibuk dengan kesolehannya sendiri. Saya paham ini ketika saya membaca ada kitab Tarbiyah Jihadiyah tulisan Syekh Abdullah Azam. Contohnya adalah suami sedang sholat tahajud, khusyuk sambil berlinang air mata, sementara istrinya itu adalah pelacur sedang melayani pelanggan di samping ruangan tempat suami untuk melaksanakan tahajud. Ini kira-kira kalau contoh seperti ini, tahajud suaminya nilainya berapa? Ya gak ada nilainya. Buat apa dia sholat tahajud sementara pada waktu yang sama istri sedang berzina? Yang paling afdol adalah tinggalkan tahajud, cegah istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Harusnya begitu. Baik. Kemudian surat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Maka siapa yang beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang kafir, biarlah dia kafir. Di bawahnya fasda bima tu'mar. Maka sampaikan Muhammad sudah terang-terangan segala apa yang diberitakan kepadamu. Langsung ayat terakhirnya lagi. Kami menceritakan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan ketimpangan pada orang-orang yang dari siksaan yang keras. Sebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ya, jadi gini Pak, amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa saja pada satu saat itu kita calling down, diam, jangan beramar ma'ruf, jangan nahi mungkar, tapi pada saat tertentu kita harus memperlihatkan diri. Tadi di surat Al-Hijr, maka sampaikanlah Muhammad terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Kenapa? Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Sholat yang wajib pun baru sholat tahajud, nunggu orang-orang kafir sedang terlelap tidur. Umat Islam yang sudah masuk Islam diminta untuk diam. Tapi begitu ayat turun, mulai hari ini terang-terangan, jangan disembunyikan. Kenapa? Salah satu faktornya dengan Islamnya Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam hati, tidak terang-terangan. Contohnya apa? Melihat keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa, dipaksa untuk murtad. Dari kejauhan Rasulullah hanya berdoa, tidak datang membela keluarga ini yang sedang disiksa, yang akhirnya kan Sumayyah mati disiksa. Dari kejauhan Rasulullah hanya mengatakan apa? Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah sudah janjikan untuk kalian semuanya surga. Rasulullah tidak datang untuk membela keluarga Ammar bin Yasir. Baik, sekarang kita akan masuk kepada hadis. Hadis pertama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Muslim Al-Qubair menanggungmu, dia berkata, aku dengar
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa dari kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman." Ya, tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan. Contohnya apa? Satu wanita muslimah ditarik kerudungnya ketika seorang pemuda muslim membela, dikeroyok sampai mati oleh orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Hari itu juga Rasulullah langsung mengirim pasukan, diserang itu Yahudi Bani Qainuqa. Berarti di sini amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan tangan, karena Rasulullah punya kekuasaan, punya pasukan. Sebagaimana Pak Anies Baswedan menutup Hotel Alexis cukup dengan tanda tangan, udah langsung dilaksanakan, ditutup. Tidak menutup kemungkinan kita akan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Sebagaimana Rasulullah ketika sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy satu dengan yang lain nyeletuk, siapa yang siap melempar Muhammad dengan usus unta. Tempat kotoran unta itu, Pak. Apa? Usus kan itu, lambungnya yang tempat kotoran itu. Nah, kemudian akhirnya ada yang berani dilempar itu, ditimpuk Rasulullah di punggungnya. Rasulullah tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan tangan. Cukup dengan Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syaibah. Ya Allah, aku doakan mohon kecelakaan buat orang Quraisy itu, Abu Jahal, Utbah, Syaibah. Disebutkan nama satu persatu. Tiba-tiba yang sedang cekikikan langsung cep diam, karena mereka yakin doa di depan Ka'bah pasti dikabulkan. Itulah naruri orang Mekah, Pak. Mereka takut dengan doa di depan Ka'bah. Sama dengan teman saya, Pak, dikerjai oleh orang Arab, diprank lah. Mereka tertawa terbahak-bahak. Akhirnya teman saya langsung, saya sekarang juga akan pergi ke depan Ka'bah. Saya akan berdoa semoga Allah menikahkan Anda dengan nenek nenek tua cerewet, galak. Langsung minta maaf, tolong jangan didoakan saya dengan doa seperti itu. Ternyata orang Arab senakal-nakalnya ternyata takut juga. Baik. Karena teman saya kan bisa bahasa Arab. Itu berarti amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Dan akhirnya apa? Nama-nama orang tadi yang disebut oleh Rasulullah semuanya ikut mati pada perang Badar. Kemudian yang ketiga apa? Dengan hati. Dengan cara apa? Menyatakan menurut saya itu perbuatan maksiat, itu dosa, saya tidak setuju, saya tidak suka. Nah, kalau hati saja sudah tidak ada, berarti dia sudah tidak memiliki iman. Ridho dengan kekufuran itu bagian dari kufur. Baik, hadis pertama. Baru masuk hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud. Ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum fa biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dari termasuk dengan itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku yang akan memiliki khawariyun dan sahabat-sahabat dari umatnya yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus
yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada iman meskipun seberat biji sawi. Ya, jadi begini. Dulu ada nabi, maksudnya begitu. Dari nabi itu punya umat. Ada umat yang bagus, berkualitas, disebut dengan hawari. Hawari itu murid-murid pengikut spesial, imannya mantap. Tapi setelah nabi itu meninggal dunia, maka yang ada apa? Yang ada adalah kaum yaquluna ma la yaf'alun. Ngomong bisa tapi tidak mengamalkan. Kalau bahasanya Mas Prapto berarti jarkoni. Iso ngajar ora iso ngelakoni. Baik, cuma bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkan. Kalau orang Inggris menyebut apa? No action, talk only. Nah, benar, no action, talk only. Nah, jadi cuma ngomong doang gitu. Baik, itulah karakter orang Yahudi, Pak. Yahudi yang disebut al-maghdub, orang yang dimurkai karena mereka berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian apa? Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Oh, rajin beramal tapi tidak ada contohnya. Inilah ad-dhalin, orang-orang sesat. Kenapa? Mereka beramal tidak berilmu. Dua-duanya jelek. Jadi punya ilmu tidak beramal itu jelek, sebagaimana beramal tidak berilmu itu juga buruk. Kenapa? Rajin beramal tapi tidak sesuai dengan ilmu, tetap neraka-neraka juga. Dalilnya apa? Amilatun nasibah, dia beramal begitu banyak, begitu melelahkan. Tasla naron hamiyah, justru dia masuk ke dalam neraka yang nyala. Jadi aneh, orang masuk neraka bukan karena berzina, merampok, membunuh, tapi masuk neraka gara-gara amal yang banyak tapi tidak mengikuti contoh. Bahkan al-akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalnya di dunia. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ibadahnya sangat bersemangat, tapi enggak ada contohnya sama sekali. Celakanya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka adalah meyakini apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik amal. Udah capek mengira itu amal terbaik. Ternyata al-akhsarina a'mala, mereka adalah orang yang paling merugi amalnya di dunia. Akhirnya melihat dua kelompok seperti ini, siapa yang berjihad dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya, itu disebut beriman. Kalau dalam hati tidak mengingkari, berarti dia sama sekali tidak beriman sama sekali. Baik, satu hadis lagi. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrohi wa ala athratin alaina wa alla nunasi al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqi ayna ma kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Dari Abu Al-Walid Ubadah bin As-Samit Agung, dia berkata, kami berbayat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah, untuk peradilan maupun berat, untuk mengalah, tidak menentang pemimpinan yang menegakkan kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentangnya, dan agar kalian mengatakan kebenaran dimanapun kalian berada, tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah. Ya, hadis ini perintah untuk berani mengingkari kemungkaran yang ada pada para pemimpin.
meskipun tanpa melakukan kudeta atau membunuh si pemimpin. Jadi misalnya kita dulu pernah punya pemimpin namanya Yazid bin Muawiyah misalnya. Ada tidak kemungkaran? Oh, banyak kemungkarannya Yazid bin Muawiyah. Diingkari tidak? Oh, tetap diingkari sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kudeta jangan. Karena bagaimanapun Yazid bin Muawiyah masih menegakkan sholat dan menegakkan syariat Islam, bahkan Yazid bin Muawiyah tetap berjihad melawan bangsa Romawi. Nah, hadis ini memberikan kriteria kapan pemimpin boleh dikudeta, diperangi. Satu, antara kufran buah, pemimpin itu jelas terang benderang melakukan kekafiran, jelas nyembah patung, jelas minta-minta kepada kuburan. Kemudian apa? Fihi burhan, sudah ada yang mengingatkan. Tapi ada yang ketiga, tidak disebut di hadis tapi disebut di kaidah-kaidah fikih. Apa itu? Tidak menimbulkan madorot yang lebih besar. Masalahnya apa? Kita akan kudeta pemimpin itu, ternyata hasilnya gagal, justru madorot diterima umat Islam jauh lebih besar. Berarti tidak boleh. Tapi amar ma'ruf dan nahi munkar tetap dilaksanakan. Baik, insya Allah cukup selesai. Kita akan lanjutkan dengan satu materi karena sebentar lagi Idul Adha sebagai bagian upaya saya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena ada syubhat 2 tahun yang lalu saya dapat pertanyaan. Jadi pertanyaan ini menurut saya syubhat. Pertanyaannya A, mana yang lebih penting, membeli hewan kurban atau duitnya berikan kepada orang miskin yang kelaparan? Mana yang lebih mulia, pergi haji habis 60 juta, itu pun belum oleh-oleh, belum ratiban dan lain sebagainya, kan begitu. Kan orang harus ratiban kan, Mbak, kalau di masyarakat. Ratibannya kapan, Pak? Nah, akhirnya ada yang ratiban juga, tapi seminggu sebelum berangkat meninggal, itu kan ratiban jadi ratapan. Baik, jadi haji habis 60 juta atau berikan kepada anak-anak yang putus sekolah. Mana yang lebih baik? Tawaf keliling Ka'bah dalam rangka haji atau umroh, atau tawaf keliling kampung cari orang yang pagi ini belum sarapan? Kemudian ada pertanyaan lagi, mana yang lebih agung di sisi Allah? Sesuap nasi masuk mulut orang yang lapar atau satu sak semen untuk pembangunan masjid? Ini kelihatannya pertanyaannya keren, bagus, seolah-olah empati dengan orang miskin. Nah, begitu saya dapat pertanyaan ini 2 tahun yang lalu, langsung saya jawab, ini kalimatu haq yuradu bihil batil. Kelihatannya isinya kebenaran, padahal ada udang di balik batu untuk menyebarkan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin. Saya sudah menebak, ini orang-orang liberal pasti yang membuat pertanyaan ini. Supaya apa? Menganggap remeh haji, tidak penting berkorban, tidak perlu berdiri masjid. Kalau ternyata sosial kita tidak berjalan. Nah, baik. Jawaban saya yang pertama berdasarkan surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti itu berasal dari ketakwaan hati. Kita buka tafsir, syiar Allah itu apa? Tafsirnya haji dan kurban. Maka tepat ayat ini dicantumkan di surat Al-Hajj.
Berarti kurban dan haji agung-agungkanlah, siar-siarkanlah, adakanlah, rayakanlah, semarakanlah. Berarti apa? Jangan diliburkan gara-gara ada orang miskin. Itu satu. Yang kedua, jawaban kedua berupa pertanyaan. Apakah orang miskin pada masa Rasulullah sudah ada? Pasti jawabannya, oh sudah ada. Jadi orang miskin tidak hanya hari ini dan tidak ada ceritanya. Rasulullah mengumumkan berhubung ada orang miskin, coba khusus tahun ini tidak usah beli kurban. Udah berikan kepada yang kelaparan, nggak ada. Kurban tetap jalan, haji tetap berangkat, miskin ada posnya zakat, infak, sedekah. Jawaban ketiga, orang yang umroh, orang yang berkorban, termasuk orang yang haji, pasti punya empati kepada orang miskin. Seperti Mas Prapto kan pernah umroh. Ada tidak duit Mas Prapto yang dinikmati oleh orang fakir? Kan ada. Berarti bukan berarti orang yang umroh kemudian yang dia pikir umroh. Saya yakin orang yang umroh juga punya empati kepada orang-orang yang miskin, orang rekoso. Baik. Nah yang keempat, jangan-jangan yang melontarkan kalimat itu belum haji, belum umroh, tidak berkorban, orang miskin juga dia tidak peduli, pintar ngomong, persis seperti orang-orang munafik. Rasulullah mengumumkan, ayo donasi demi suksesnya perang Tabuk. Datanglah orang kaya membawa sekeranjang kurma terhuyung-huyung. Apa komentar munafik? Hada murain, orang ini pamer. Kan dia punya budak, kenapa tidak budak yang suruh ngantar? Datanglah orang miskin, punyanya cuma segenggam kurma. Dikumpulkan di depan Rasulullah. Apa komentar si munafik? Allahu ghaniyun an hada, Allah tidak butuh. Masa sedekah cuma segenggam kurma, paling-paling kan dia makan sendiri nanti. Tapi sebutir kurma pun tidak dikeluarkan oleh si komentator. Namanya juga tugasnya komentator. Coba komentator sepak bola, emang ikut main bola? Kalau dia dapat bola kan bola out aja. Bola out itu pun harus dilempar ke dalam lagi. Nah jadi 4 ini jawaban. Maka jawaban kelima saya tambah, kalau bisa pertanyaan tadi diganti dengan pertanyaan yang lebih keren. 1. Mana yang lebih baik, menikahkan anak di gedung yang mewah, biaya yang besar, atau tidak usah di gedung mewah, cari gedung yang lain, tidak mengurangi kemewahan, tapi kan lebih murah. Nah duitnya berikan kepada anak-anak yang putus sekolah tidak bisa bayar SPP. Oh itu kalimat itu jauh lebih bagus. Mana yang lebih baik? Kuliner. Kuliner itu kan jajan tapi yang harganya kan pasti mahal kan. Kalau beli nasi uduk pagi-pagi itu kuliner tidak? Oh enggak, bukan kuliner. Kalau kuliner itu ke Bandar Jakarta. Nah gitu, itu baru kuliner. Saya pernah memberanikan diri, ayo Bandar Jakarta dengan istri dan anak. Oh, Masya Allah, nikmat luar biasa. Begitu bayar, saya lihat 600.000, enak jadi enak. Akhirnya ya Allah, saya kelihatannya tidak akan kesini lagi kecuali kalau diajak. Nah, itu kuliner, itu namanya kuliner. Baik. Mana yang lebih baik, kuliner atau gak usah kuliner lah? Udah makan yang biasa-biasa. Duit kuliner berikan tetangga yang berasnya sudah habis. Harusnya itu pertanyaannya. Termasuk tahun ini mana yang lebih baik? Idul Fitri beli baju baru atau sesekali tidak usah pakai baju baru? Tetangga kita 5 tahun Idul Fitri selalu pakai baju itu terus. Atau mana yang lebih baik, ngerokok atau berhenti aja sebulan tidak ngerokok, duitnya berikan kepada anak yang tidak bisa masuk ruangan ujian karena belum bayar SPP. Jadi jangan bertanya mana yang lebih baik,
kurban atau untuk orang miskin. Nah, itu kurang ajar itu sebenarnya. Menganggap enteng syiar-syiar Islam. Jadi bagi bapak-bapak yang punya duit tetap mantap berkurban. Yang haji, kalau ternyata bapak pengennya menangis, kalau nangis di Indonesia tidak bisa, kecuali harus di depan Ka'bah, berangkat umroh. Bahkan kalau punya duit, saya pengen umroh naiknya apa? Naik Garuda, itu pun bukan Garuda apa? Saudi Arabia, itu pun yang bisnis misalnya. Karena lebih tenang, termasuk hotelnya langsung, iya langsung 0 meter ya Pak ya, turun langsung, sehingga saya lebih semangat untuk pergi ke Masjidil Haram. Kalau punya duit lakukan. Ya yang begitu-begitulah. Karena ada yang murah-murah, akhirnya transitnya 3 kali, ke Cina dulu, ke Qatar dulu, baru ke itu. Transit 3 kali, akhirnya kecapean sampai Mekah, energi untuk beribadah kurang. Padahal orang itu kaya raya Pak. Kenapa tidak cari yang mewah sekalian? Toh duitnya berlebih. Baik, sekarang tanya jawab. Masih ada waktu. Berarti tadi yang Ustaz bilang mengkiaskan dengan yang diberikan sama Menteri Agama ya. Yang apa itu maksudnya? Iya kan duit umat Islam mendingan dikumpulin aja daripada Dikumpulkan pemerintah. Aduh, kalau dipegang pemerintah kelihatannya saya suudon, saya nggak berani. Mendingan dipegang sendiri-sendiri. Ya. Duit haji kan habis. Ya, tahu sendirilah. Di Indonesia itu kan ada duit lewat. Indonesia itu dimanapun pasti ada duit lewat. MBG dari menteri, dari DPR itu ada duit lewatnya. Kemudian dari provinsi duit lewat sampai kabupaten, tingkat kecamatan. Akhirnya yang masak itu cuma dapat berapa coba? Ujung-ujungnya apa? Makanan yang diterima oleh anak-anak sekolah tidak berkualitas. Akhirnya apa? Yang disalahkan yang masak. Padahal lo bagaimana mungkin saya bisa berkualitas? Kami cuma dapat sekian. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Sebenarnya katakan berlepas diri dari perbuatan itu lisan atau hati? Ya, bisa berlepas diri dengan hati, sehingga saya tidak mau ikut-ikut. Tapi yang punya wewenang, punya kapasitas, boleh langsung ngomong. Misalnya dia punya kapasitas, misalnya sebagai seorang menteri, nggak apa-apa, habis ngeritik saya akan di reshuffle, nggak apa-apa. Pak, maaf, ini program kementerian kami jauh lebih paham, kami tidak ingin ikut yang diprogramkan oleh Anda karena maslahat dan madarat kami lebih tahu. Akhirnya kan menteri kemudian di reshuffle, nggak masalah karena dia sudah punya hak untuk mengingkari karena kapasitasnya. Kan ada beberapa menteri di reshuffle karena tidak mau mengikuti keinginan Pak Presiden. Tapi zaman Soeharto kelihatannya nggak ada reshuffle ya Pak ya? Udah nggak ada. Baik, silakan. Ada pilihan, ada uang untuk berkurban atau menyekolahkan anak ke sekolah Islam atau pesantren. Jadi pilihannya itu berkurban tapi anak disekolahkan ke sekolah umum, sekolah negeri yang gratis gitu, atau tidak berkurban tapi anak bisa masuk ke pesantren gitu. Oh ya, jadi gini, memasukkan anak ke sekolah itu beda-beda ya. Ada maslahatnya dia ke sekolah umum, ada yang maslahatnya ke pesantren. Jadi kepada orang tua, karena saya kan alumni pesantren, jadi saya paham. Jadi begini, memasukkan anak ke pesantren itu harus lihat anaknya juga. Contoh, ternyata anaknya
ini jago matematika, jago kimia. Ternyata kalau disekolahkan di ini, kemampuan anak lebih tersalurkan, kan begitu. Maka tidak boleh dicela karena ada udah ngaji kok anaknya tidak dimasukkan ke pesantren, kan begitu. Ini salah juga. Contoh begini, di satu kota ada bapak-bapak kagum dengan seorang ustadz. Wah, anak saya harus jadi ustadz. Lulus SMP dipaksa masuk pesantren. Anaknya enggak, saya pengen SMA. Adu regeng antara anak dan orang tua. Akhirnya orang tua karena melihat anaknya bersikeras tidak mau masuk pesantren, ijazah anaknya dibakar. Habis itu anaknya hang, sampai hari ini belum sembuh. Berarti tidak normal. Nah sekarang ini saya jawab dulu ya, nanti bapak-bapak yang punya anak, perhatikan anak itu senang tidak masuk pesantren. Nah bapak mungkin menganggap masuk pesantren lebih maslahat. Oke, lihat pesantren yang ini bagus, ini bagus. Anak juga perlu diajak ngobrol, karena misalnya ada yang bagus tapi jauh sehingga orang tua jarang bisa nengok. Ada yang dekat bagus, orang tua bisa nengok. Kalau jauh ternyata anaknya stres, jarang ditengok, ujung-ujungnya keluar sebelum selesai, cari pesantren yang lebih dekat. Baik, ini secara umum. Jawaban kedua, saya punya uang untuk berkorban, tapi saya juga butuh untuk membiayai anak saya ke pesantren. Ternyata anak juga mau, maka jawabannya aulawiyat. Kondisi seperti ini mana yang lebih diprioritaskan? Kalau ternyata saya membeli korban akhirnya tidak bisa menyekolahkan anak di pesantren, maka menyekolahkan anak ke pesantren itu lebih utama karena ini bagian dari tolabul ilmi. Jadi begitu. Kita ingin mengajar Quran karena sebaiknya secara urut dari Al-Baqarah sampai selesai atau secara tematik. Oh menghafal. Oh menghafal. Ya, baik. Jadi begini, kalau ingin menghafal lebih bagus dari awal. Kalau bisa prioritaskan Al-Baqarah dan Ali Imran dulu. Kenapa? Dua surat ini dua surat yang akan membela hebat luar biasa nanti di padang mahsyar. Al-Baqarah dan Ali Imran. Gimana Mas Prapto? Bisa? Nah, baik. Nah, kemudian yang kedua, lihat usia. Kalau Bapak usianya sudah 50 tahun misalnya, tentu Al-Baqarah langsung jatuh mental. Lihat halamannya sekian kan, langsung jatuh mental kan? Pasti begitu. Maka boleh mengambil surat-surat tertentu. Misalnya apa? Saya akan menghafal surat Tabarok. Karena usia saya 50 tahun. Surat Tabarok. Kenapa? Hiyal munjiyat tunjihi min adabil qabri. Tabarok adalah surat yang akan menyelamatkan para penghafalnya dari siksa kubur. Ini saya kasih bocoran bagi yang ingin hafal surat Tabarok karena usia kita sudah uzur. Caranya pastikan memegang Quran satu, jangan pindah-pindah. Kalau membaca Quran ini jangan yang lain-lain. Udah ini aja panteng. Dah. Yang kedua, buka surat Tabarok, baca, jangan dihafal, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, ya selama 2 pekan. Lihat huruf-hurufnya. Setelah 2 pekan, itu pasti sudah mulai nyentel dikit-dikit. Nah, setelah itu baru langkah ketiga, mulai dihafal dengan cara baca ayat pertama 20 kali, jangan dihafal.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah 20 kali langsung hafal. Selesai dibaca 20 kali, insyaallah langsung hafal. Udah sehari 1 ayat, jangan 2 ayat. Baru besok ayat ke-2 baca 20 kali. Kemudian ayat pertama, ayat kedua baca 10 kali. Hari ketiga begitu. Insya Allah sebulan, kan ayatnya jumlahnya berapa? 30 ayat. Sebulan hafal surat Tabarok, surat Al-Mulk. Tapi teori, dah gitu aja. Belum tentu sekarang manggut-manggut pulang belum tentu ada yang berusaha menghafal. Serius amat sih Pak. Nah kalau bisa begini Bu, Ibu punya program satu tambahan. Ada orang yang kita datang nyetor, kalau tidak nyetor akan jewer telinga kita. Itu insya Allah. Misalnya datang ke seorang Ustadz, saya punya program Tabarok, saya akan nyetor kepada Anda, beri hukuman saya kalau saya tidak hafal. Itu ada motivasi. Kalau istri misalnya suami, Bu, aku wajibkan kamu hafal surat Tabarok. Kalau tidak hafal berarti 3 bulan tidak ada gaji. Insya Allah hafal itu Pak. Insya Allah. Sebagaimana di Arab Saudi ada kasus pembunuhan, orang itu terbukti dan harus dipenggal lehernya. Tiba-tiba orang tua datang, Pak Hakim, saya maafkan orang ini dengan syarat saya beri waktu 3 tahun untuk hafal Quran. Direspon oleh pihak kerajaan, setiap hari ada ulama masuk penjara membimbing hafalan. Ternyata tidak nunggu 3 tahun, cukup setahun sudah hafal 30 juz. Berarti kan ada motivasi. Baik. Saya punya usaha toko sembako. Saya menjual semua barang kecuali barang pokok. Karena saya tahu rokok. Jadi saya jual apapun kecuali rokok. Suatu hari ada orang datang pinjam korek api untuk merokok. Waduh. Saya bilang tidak punya, padahal saya punya. Apakah ini bohong yang dibolehkan? Jadi ada bohong yang disebut dengan tauriyah. Kelihatannya bohong tapi tidak bohong. Itu namanya tauriyah. Saya duduk di sini. Ada orang ngos-ngosan, Pak, saya dikejar-kejar mau dibunuh. Tolong lindungi saya. Udah silakan masuk. Sembunyi di dapur, aman insyaallah. Akhirnya saya melihat dari kejauhan ada orang lari ngos-ngosan juga. Nah, kemudian saya geser kursi saya di sini. Orang itu datang, Pak, Bapak melihat ada orang masuk ke sini. Oh maaf, semenjak saya duduk di sini belum ada yang masuk ke rumah saya kecuali Anda. Ini bohong nggak? Kan semenjak saya duduk di sini. Tadi kan saya duduk di sini, kursinya saya geser. Nah itu namanya tauriyah, itu boleh. Selesai. Kepada yang bertanya, bikin tauriyah, dipinjami korek. Udah selesai. Ada lagi yang bertanya? Monggo Mas Prapto. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu sekali aja atau bisa terus menerus? Oh terus menerus, karena kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk fi'lun mudhari, berarti kata kerja berbentuk present continuous tense. Understand? Present continuous berarti verb plus ing, berarti terus menerus. Sama dengan begini, seorang ustadz ngisi pengajian terus menerus, tapi belajar juga harus terus menerus. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian terus menerus mengajarkan isi kitab, tapi kalian harus terus menerus untuk belajar. Keliru kalau ada ustadz ngisi pengajian tidak pernah belajar. Saya itu tiap hari belajar.
Alhamdulillah dihubungkan oleh anak saya, gimana caranya saya belajar tiap hari belajar fikih dari Syekh Dr. Yasir Najjar, pakar fikih beliau. Saya juga dihubungkan tiap hari dapat pelajaran tafsir dari Syekh Dr. Abdul Hayy, ulama Sudan. Masya Allah, ilmunya luas, manhajnya sangat lurus, alhamdulillah, insya Allah. Kemudian saya juga belajar lagi dari Syekh Atiyah Soker, fikih Syafi'i. Tiap hari saya belajar, tiap hari saya juga nulis pelajaran yang saya dapatkan, saya tulis, saya rangkum menggunakan present continuous. Ada yang bertanya, anak buahnya Mas Prapto? Loh, yang kemarin-kemarin nggak ada Mas Prapto? Oh, lagi di kampung. Baik, cukup, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim.